Halo Sobat Matematika, perkenalkan nama saya Francisca Detrin dengan NPM 23104021, kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Matematika, Unika Santu Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato sebagai pengganti UAS mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para dosen, peneliti, hadirin sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan juga cinta kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah refleksi kritis mengenai kondisi dan moral. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah refleksi kritis mengenai kondisi budaya dan moral bangsa Indonesia di tengah arus perubahan zaman. Hadirin yang saya hormati, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan juga nilai luhur. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai sopan santun, nilai gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, serta semangat kebersamaan. Budaya tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi fondasi moral yang membimbing perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas Indonesia hari ini tidak menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan serius. Globalisasi dan juga kemajuan teknologi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara berpikir, cara berinteraksi, dan juga cara bertindak. Budaya luar masuk dengan sangat cepat tanpa melalui proses penyaringan nilai yang matang. Akibatnya, terjadi pergeseran budaya dan moral, terutama di kalangan generasi muda. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita semakin sering menyaksikan menurunnya etika dalam ruang publik. Bahasa yang kasar, sikap saling merendahkan, dan mudahnya menyebarkan kebencian seolah menjadi hal yang biasa. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan edukasi seringkali berubah menjadi arena konflik dan juga pertarungan ego. Nilai kesantunan yang dulu dijunjung tinggi kini perlahan tergerus oleh budaya instan dan viral. Di sisi lain, muncul pula krisis keteladanan moral. Tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi panutan seringkali terlibat dalam perilaku yang tidak sejalan dengan nilai etika dan juga budaya bangsa. Ketika keteladanan melemah, masyarakat, terutama generasi-generasi muda, kehilangan rujukan moral yang jelas. Akibatnya, standar benar dan salah menjadi kabur dan juga moralitas seringkali dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, isu budaya dan moral juga berkaitan erat dengan melemahnya rasa empati dan solidaritas sosial. Bayangkan, di tengah kehidupan yang semakin individualistis, kepedulian terhadap sesama kerap tergeser oleh kesibukan dan juga ambisi pribadi. Nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia mulai kehilangan makna praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, penting untuk kita sadari bahwa perubahan zaman tidak selalu berarti kemunduran. Tantangan budaya dan moral yang kita hadapi hari ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan alasan untuk menyalahkan satu pihak.
globalisasi dan teknologi adalah keniscayaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyikapinya dengan kebijaksanaan dan juga kesadaran nilai. Disinilah peran pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan sosial menjadi sangat krusial. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus menanamkan nilai moral, etika, dan juga karakter. Keluarga sebagai ruang pendidikan pertama memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai budaya dan juga moral sejak dini. Sementara itu, lingkungan sosial dan media harus diarahkan menjadi ruang yang mendidik, bukan sekedar menghibur. Teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar. Kita bukan hanya sebagai pengamat perubahan budaya, tetapi juga bagian dari perubahan itu sendiri. Dunia akademik seharusnya menjadi ruang yang menjaga nilai kejujuran, integritas, dan juga tanggung jawab intelektual. Plagiarisme, manipulasi data, dan juga sifat pragmatis dalam pendidikan adalah bentuk krisis moral yang harus kita lawan bersama. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga harus menjadi generasi yang berkarakter. Generasi yang mampu berpikir kritis tanpa kehilangan empati, berani bersuara tanpa mengabaikan etika, dan juga terbuka tanpa perubahan melupakan jati diri bangsa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masa depan budaya dan moral bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Apakah kita akan membiarkan nilai luhur budaya hanya menjadi simbol dan slogan, atau kita akan menghidupkannya dalam tindakan nyata? Budaya dan moral tidak diwariskan melalui kata-kata, melainkan melalui teladan dan konsisten perilaku. Mari kita jadikan kemajuan zaman sebagai sarana untuk memperkuat, bukan melemahkan, nilai budaya dan moral bangsa. Mari kita manfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, membangun dialog yang sehat, serta memperkuat solidaritas sosial. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil namun konsisten. Akhir kata, semoga refleksi ini dapat menggugah kesadaran kita semua bahwa menjaga budaya dan moral bangsa bukanlah tugas satu generasi, melainkan tanggung jawab kita semua. Semoga kita mampu menjadi generasi yang maju secara intelektual, tetapi tetap kokoh secara moral dan berakar pada budaya bangsa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi.